Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Renungan kita hari ini, berita terbaik. Berita apakah yang pernah Anda terima yang merupakan berita terbaik sepanjang hidup Anda? Coba pikirkan sejenak. Mungkin di antara kita ada yang berkata, berita terbaik itu adalah sukacita ketika cintaku diterima seseorang yang spesial. Mungkin ada juga yang mengatakan, ketika aku mendapat undian yang nilainya sangat besar. Ada lagi yang berkata, saat dokter menyatakan istriku hamil setelah kami menikah 12 tahun. Apakah yang sesungguhnya berita terbaik dalam hidup kita? Berita terbaik itu terdapat dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya telah genap. Yesus sedang menyatakan, inilah yang Allah kerjakan selama ribuan tahun. Seluruh kerajaan Allah bergerak ke sini. Pengutusan para nabi dan utusan-utusan lain berfokus ke sini, yaitu penebusan Allah bagi manusia yang telah berdosa. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, Allah tidak pernah kehilangan minat terhadap manusia. Allah tidak pernah melupakan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kabar terbaik itu diikuti dengan seruan bertobatlah. Berita pertobatan tidak lagi menjadi berita penting di mimbar-mimbar gereja. Pembawa berita sungkan menyuruhkannya. Pendengar berita tidak tertarik. Bahkan ada yang tersinggung mendengarnya. Apa sebenarnya pertobatan itu sehingga tidak diminati? Alkitab mendefinisikan pertobatan adalah perubahan yang radikal di dalam hati yang menghasilkan perubahan yang radikal dalam kehidupan seseorang. Artinya, pertobatan seharusnya menggerakkan kita setiap saat untuk memeriksa hati. Apakah hati kita benar atau menyimpang dari kehendak Tuhan? Apakah hati kita bersih atau kotor? Apakah hati kita suci atau jahat? Memeriksa hati jauh lebih penting dari memeriksa wajah ketika beribadah ke gereja. Karena hatilah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah, bukan wajah. Ketika kita memeriksa hati, bisa kita menemukan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Bisa jadi kita dibelenggu dosa yang menyeret hidup kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Bisa jadi kita telah bergumul melawan dosa dengan segenap kekuatan kita, tapi kita tidak berdaya. Bisa jadi Anda mulai lari meninggalkan dosa, tetapi Anda tidak bisa, karena dosa itu ada dalam diri Anda. Dosa yang mencengkeram hati Anda membuat segala sesuatu menjadi lebih sulit. Hari ini ada kabar terbaik bagi Anda. Yesus telah datang menebus manusia dari dosa. Dia hidup mentaati hukum Taurat dengan ketat agar tidak bercacat dan bernoda supaya dia layak menjadi korban penebusan pembayar hutang dosa. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita yang berdosa. Di dalam Yesus ada kuasa melawan dosa. Percayalah kepadanya. Inilah kabar terbaik sepanjang sejarah. Yesus telah menebus hidup kita dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kristus telah mati untuk menebus kami. Itulah berita yang terbaik yang kami terima. Bapa di surga, ajar kami terus memeriksa hati kami. Jikalau hati kami menyimpang dari kehendak Tuhan, Roh Kudus pimpin kami terus untuk kami
taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar Efrata Devotion, biarlah mereka terus bersuka cita dalam Tuhan. Ada kabar terbaik bagi mereka. Yesus Kristus juga telah menebus hidup mereka. Dan biarlah kami terus membuka hati kami, percaya sepenuhnya kepada Yesus, taat kepada Yesus, dan selalu memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.